Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsentrasi larutan dalam kualitas kadar air sungai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arjuni Rizky Al-Maharahap dengan NIM 1212346 dari kelas TKA. Untuk abstraknya sendiri, artikel ini membahas konsep-konsep dasar dalam termodinamika larutan, termasuk aktivitas pelarut dan terlarut, serta perbandingan antara zat terlarut encer ideal dan zat terlarut nyata. Aktivitas molaritas dan aktivitas ion juga dieksplorasi untuk memahami perilaku zat terlarut dalam larutan. Dalam konteks pencampuran, kuantitas molar parsial dan volume molar parsial dijelaskan, serta energi Gibbs pencampuran gas ideal. Hukum Raoult dan hukum Henry diintegrasikan untuk menggambarkan interaksi antara larutan ideal dan nyata. Selain itu, sifat-sifat larutan termasuk sifat koligatif seperti naik titik didih, penurunan titik beku, kelarutan, dan tekanan osmosis dibahas untuk menyoroti dampaknya terhadap kualitas air dan aplikasi praktis. Pemahaman terhadap fungsi berlebih dan larutan reguler juga penting dalam analisis termodinamika campuran, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sistem larutan dalam kimia fisika. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Pentingnya memahami kualitas kadar air. Kualitas air adalah indikator utama kesehatan ekosistem perairan. Air yang bersih dan berkualitas tinggi mendukung kehidupan berbagai organisme akuatik, menyediakan habitat yang sehat bagi ikan dan tumbuhan air lainnya. Selain itu, air sungai menjadi sumber utama air bersih untuk keperluan domestik, pertanian, dan juga industri. Pencemaran air yang sering disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah, pertanian, dan urbanisasi dapat mengubah komposisi kimia air dan menurunkan kualitasnya yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Selanjutnya adalah hubungan antara konsentrasi larutan dan kualitas kadar air sungai. Kualitas kadar air sangat dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Dalam konteks kualitas air, zat terlarut dapat berupa garam, mineral, ataupun polutan. Misalnya, peningkatan konsentrasi nutrien, seperti nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan kadar oksigen berkurang dan merusak kehidupan akuatik. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana konsentrasi larutan berinteraksi dengan ekosistem sangat penting untuk pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah aktivitas pelarut dan terlarut. Aktivitas pelarut didefinisikan dengan ukuran dari seberapa efektif pelarut dalam melarutkan zat terlarut. Aktivitas ini seringkali dinyatakan dalam bentuk koefisien aktivitas, yang menggambarkan deviasi dari perilaku ideal dalam larutan. Koefisien aktivitas ini dipengaruhi oleh interaksi antara pelarut dan zat terlarut, serta faktor-faktor lain seperti suhu dan tekanan. Selanjutnya, pengaruh terhadap konsentrasi. Aktivitas pelarut berpengaruh langsung terhadap konsentrasi larutan. Ketika aktivitas pelarut meningkat, kemampuan melarut untuk melarutkan zat terlarut juga meningkat. Sebagai contoh, dalam larutan encer, aktivitas pelarut dapat diasumsikan sama dengan konsentrasi pelarut, sehingga lebih mudah untuk menghitung sifat-sifat larutan. Namun, pada konsentrasi yang lebih tinggi, interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut menjadi lebih kompleks, dan koefisien aktivitas mulai berperan dalam menghitung konsentrasi efektif. Selanjutnya, aktivitas terlarut. Peran aktivitas terlarut dalam mempengaruhi sifat larutan merujuk pada efektivitas zat terlarut dalam mempengaruhi sifat-sifat larutan seperti tekanan uap, titik didih, dan titik beku. Selanjutnya adalah
Aktivitas molalitas dan ion. Aktivitas molalitas adalah ukuran konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Berbeda dengan molalitas tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan, menjadikannya lebih stabil dan andal dalam berbagai aplikasi. Aplikasinya dalam larutan yang pertama ada dalam sifat koligatif. Molalitas digunakan untuk menghitung sifat koligatif seperti penurunan titik beku dan peningkatan titik didih. Dalam konteks kualitas air, pemahaman tentang sifat koligatif membantu dalam mengidentifikasi dampak zat terlarut terhadap sifat fisik air, atau yang lebih lanjut akan dibahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah pengujian kualitas air. Dalam pengujian kualitas air, molalitas dapat membantu menentukan konsentrasi polutan dan nutrien. Hal ini penting untuk mengawasi kualitas air dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pencemaran. Selanjutnya adalah aktivitas ion. Aktivitas ion merujuk pada kemampuan ion terlarut untuk berinteraksi dan mempengaruhi sifat larutan. Aktivitas ion seringkali tidak sebanding dengan konsentrasi ion, terutama dalam larutan pekat, di mana interaksi antar ion dapat menjadi kompleks. Aktivitas ion yang pertama adalah reaksi kimia. Aktivitas ion berperan penting dalam reaksi kimia yang terjadi dalam larutan. Memahami aktivitas ion membantu dan memprediksi perilaku reaksi, termasuk kesetimbangan dan laju reaksi yang penting untuk menjaga kualitas air. Yang kedua adalah sifat larutan. Aktivitas ion mempengaruhi sifat fisik dan kimia larutan, termasuk pH dan kekuatan ionik. Contohnya perubahan pH dapat mempengaruhi kelarutan zat serta polutan dalam air. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Dalam konteks kualitas air, aktivitas ion membantu menilai dampak kontaminasi. Tingginya aktivitas ion tertentu, seperti dalam logam berat, dapat menandakan pencemaran yang berbahaya bagi ekosistem. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kesehatan ekosistem. Memahami aktivitas ion penting untuk menjaga kesehatan ekosistem akuatik. Interaksi antara ion dan organisme dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan spesies akuatik. Selanjutnya, kita akan membahas termodinamika campuran. Termodinamika campuran adalah studi tentang perubahan energi dan sifat-sifat fisik yang terjadi ketika dua atau lebih komponen dicampurkan. Dalam konteks larutan, hal ini mencakup interaksi antara pelarut dan zat terlarut, serta bagaimana perubahan konsentrasi mempengaruhi sifat larutan. Hubungan dengan kualitas air adalah yang pertama, interaksi molekul. Dalam pencampuran, interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kualitas air, dan zat terlarut dapat mempengaruhi kualitas air. Misalnya, pencemaran air oleh zat terlarut berbahaya dapat mengubah sifat fisiknya, seperti titik didih dan titik beku yang berdampak pada ekosistem. Yang kedua adalah energi dan stabilitas. Proses pencampuran melibatkan perubahan energi yang dapat mempengaruhi stabilitas larutan. Kualitas air yang baik biasanya berkorelasi dengan stabilitas larutan yang lebih tinggi, di mana zat terlarut tidak menyebabkan reaksi berbahaya atau perubahan sifat yang merugikan. Yang ketiga adalah keseimbangan termodinamik. Memahami keseimbangan termodinamik dalam campuran membantu dalam meramalkan perilaku larutan di lingkungan akuatik, termasuk dalam situasi pencemaran yang dapat merusak kualitas air. Selanjutnya adalah energi Gibbs dan pencampuran gas ideal. Yang pertama, energi Gibbs. Energi Gibbs atau G adalah parameter termodinamik yang menentukan kelayakan suatu reaksi atau proses untuk pencampuran gas ideal. Perubahan energi Gibbs dapat dihitung menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S.
di mana delta H adalah perubahan entalpi, T adalah suhu, dan delta S adalah perubahan entropi. Yang kedua adalah pencampuran dan kualitas air. Pencampuran zat terlarut dalam air mempengaruhi entalpi dan entropi sistem. Misalnya pencampuran garam dalam air akan mempengaruhi entalpi karena reaksi eksotermik dan endotermik yang berkontribusi pada sifat koligatif larutan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah evaluasi kualitas air. Dengan memahami perubahan energi dalam pencampuran, kita dapat mengevaluasi dampak dari zat terlarut terhadap kualitas air. Jika pencampuran menyebabkan peningkatan energi bebas Gibbs, hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut lebih mungkin terjadi. Artinya, dapat memperburuk kondisi kualitas air. Selanjutnya adalah larutan ideal dan non-ideal. Dalam studi larutan, penting untuk memahami perbedaan antara larutan ideal dan non-ideal. Keduanya memiliki karakteristik yang sangat mempengaruhi kualitas air sungai dan dampaknya terhadap ekosistem. Berikut penjelasan serta contoh yang lebih relevan. Yang pertama, larutan ideal. Definisi dari larutan ideal sendiri adalah larutan yang mengikuti hukum Raoult dan hukum Henry secara sempurna. Dalam larutan ideal, interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut sama dengan interaksi antara molekul pelarut itu sendiri. Karakteristiknya dalam larutan ideal, sifat-sifat koligatif seperti penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis dapat diprediksi dengan akurasi tinggi berdasarkan konsentrasi zat terlarut. Contoh dalam kualitas air sungai adalah campuran air dan glukosa dalam konsentrasi rendah dapat dianggap sebagai larutan ideal. Dalam hal ini, sifat-sifat fisikal air seperti titik didih dan titik beku dapat diprediksi dengan baik hanya menggunakan konsentrasi glukosa. Yang kedua adalah larutan non-ideal. Definisi dari larutan non-ideal adalah larutan di mana interaksi antar molekul pelarut dan zat terlarut berbeda dari interaksi antara molekul pelarut itu sendiri. Larutan ini tidak mengikuti hukum Raoult dan Henry secara sempurna, terutama pada konsentrasi tinggi. Jadi di sini kita bisa tahu perbedaannya dengan hukum ideal. Kalau hukum ideal tadi, dia itu mengikuti hukum Raoult dan Henry secara sempurna, sedangkan non-ideal tidak mengikuti hukum Raoult dan Henry secara sempurna. Karakteristik dari larutan non-ideal pada konsentrasi tinggi, efek interaksi antara molekul dapat menyebabkan deviasi dari perilaku ideal. Misalnya, efek ionik dalam larutan garam dapat menyebabkan penurunan kelarutan dan pengaruh pada sifat koligatif. Contoh dalam kualitas air sungai adalah larutan air sungai yang mengandung garam atau NaCl dalam konsentrasi tinggi adalah contoh larutan non-ideal. Di sini, interaksi antara ion natrium dan klorida dengan molekul air mengubah kelarutan dan sifat-sifat fisik air. Peningkatan konsentrasi garam dapat menyebabkan penurunan kelarutan gas, seperti oksigen, yang berbahaya bagi kehidupan akuatik. Peningkatan konsentrasi garam dapat menyebabkan penurunan kelarutan gas, seperti oksigen, yang berbahaya bagi kehidupan akuatik. Relevansi terhadap kualitas air sungai adalah yang pertama pengaruh pada kesehatan ekosistem. Memahami perbedaan antara larutan ideal dan non-ideal sangat penting dalam pengelolaan kualitas air. Dalam kondisi larutan non-ideal, interaksi yang kompleks antara zat terlarut dapat menyebabkan masalah seperti eutrofikasi, di mana konsentrasi nutrien yang tinggi memicu pertumbuhan lebih. Yang kedua adalah manajemen sumber daya air. Upaya menjaga kualitas air sungai penting untuk mempertimbangkan sifat-sifat larutan non-ideal, terutama ketika merencanakan sistem pengelolaan limbah dan pertanian. Upaya untuk mengurangi konsentrasi zat terlarut yang dapat menyebabkan deviasi dari perilaku ideal akan membantu menjaga kesehatan ekosistem.
Selanjutnya adalah hukum Raoult. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap dari pelarut dalam larutan ideal adalah produk dari fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murni. Rumusnya adalah P sama dengan X dikali P0, di mana P adalah tekanan uap larutan, X adalah fraksi mol pelarut, dan P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Dampak terhadap kualitas air. Penerapan hukum Raoult dalam konteks kualitas air membantu dalam memprediksi bagaimana konsentrasi zat terlarut mempengaruhi tekanan uap air. Ketika konsentrasi zat terlarut meningkat, tekanan uap pelarut akan menurun, yang dapat mengindikasikan adanya pencemaran. Selanjutnya adalah pengaplikasian hukum Raoult dalam menentukan konsentrasi larutan. Yang pertama, monitoring kualitas air. Dalam mengukur tekanan uap air sungai, kita dapat menggunakan hukum Raoult untuk memperkirakan konsentrasi zat terlarut. Jika tekanan uap air berkurang dari nilai yang diharapkan, hal ini bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan konsentrasi zat terlarut, seperti nutrien atau polutan. Yang kedua adalah perhitungan fraksi mol dan konsentrasi. Dengan menggunakan rumus hukum Raoult, kita dapat menghitung fraksi mol pelarut berdasarkan pengukuran tekanan uap. Selanjutnya, kita dapat menghitung konsentrasi larutan zat terlarut yang ada dalam air. Yang terakhir atau yang ketiga adalah penerapan dalam penelitian. Penelitian yang menggunakan hukum Raoult dapat membantu dalam memahami dinamika zat terlarut dalam ekosistem air. Misalnya penelitian tentang dampak limbah pertanian terhadap kualitas air sungai dapat menggunakan hukum Raoult untuk menganalisis perubahan tekanan uap akibat peningkatan konsentrasi nutrien. Selanjutnya adalah hukum Henry. Hukum Henry adalah prinsip yang menjelaskan hubungan antara tekanan gas di atas suatu larutan dan konsentrasi gas terlarut dalam larutan tersebut. Hukum ini dapat dinyatakan dengan persamaan C sama dengan K kecil H besar kali P. Dengan C adalah konsentrasi gas terlarut dalam larutan atau mol per liter, KH adalah konsentrasi Henry, P adalah tekanan gas di atas cairan ATM. Relevansi dengan kualitas kadar air adalah yang pertama, konsentrasi gas terlarut. Hukum Henry sangat penting dalam menentukan konsentrasi gas terlarut, seperti oksigen dan karbon dioksida dalam air. Dalam konteks kualitas air, konsentrasi gas ini sangat krusial untuk kelangsungan hidup organisme akuatik. Yang kedua adalah stabilitas ekosistem. Memahami hukum Henry dan bagaimana gas terlarut berinteraksi dengan pelarut membantu dalam memprediksi stabilitas ekosistem akuatik. Yang ketiga adalah pemantauan kualitas air. Hukum Henry juga menjadi dasar bagi metode pemantauan kualitas kadar air, di mana perubahan tekanan dan konsentrasi gas terlarut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pencemaran atau perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah sifat-sifat larutan pada campuran cair. Campuran cair adalah kombinasi dua atau lebih cairan yang dapat saling melarutkan. Dalam konteks kualitas air, sifat-sifat campuran cairan sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama terkait konsentrasi zat terlarut dan dampaknya terhadap ekosistem perairan. Berikut adalah penjelasan mengenai campuran cairan. Contohnya dan aplikasi dalam konteks kadar air sungai. Yang pertama adalah kelarutan. Campuran cairan dapat menunjukkan kelarutan yang bervariasi tergantung pada fisik dan kimia dari masing-masing cairan. Misalnya, air dan alkohol dapat saling melarutkan dengan baik, sementara air dan minyak tidak dapat saling melarutkan. Yang kedua adalah densitas. Densitas campuran cairan dapat bervariasi tergantung pada proporsi masing-masing cairan. Densitas yang berbeda dapat mempengaruhi aliran dan distribusi zat terlarut dalam air. Yang ketiga adalah viskositas. Viskositas campuran cairan juga penting karena mempengaruhi laju aliran campuran. Campuran cairan dengan viskositas tinggi dapat memperlambat aliran air sungai dan mempengaruhi transportasi nutrien dan polutan.
Yang terakhir atau yang keempat adalah tekanan uap. Campuran cairan dapat memiliki tekanan uap yang berbeda dibandingkan dengan komponen individualnya. Misalnya penambahan zat terlarut seperti garam atau gula dapat menurunkan tekanan uap air. Selanjutnya adalah aplikasi dalam konteks kadar air sungai. Yang pertama adalah monitoring kualitas air, yaitu memahami sifat campuran cairan untuk pemantauan dan pengelolaan kualitas air. Yang kedua adalah pengelolaan nutrien, yaitu pengelolaan kadar air sungai penting untuk mengatur input nutrien agar tidak menyebabkan eutrofikasi. Yang terakhir adalah perlindungan ekosistem. Dengan memahami sifat-sifat campuran cairan, kita dapat mengembangkan strategi untuk melindungi ekosistem air dari pencemaran. Selanjutnya adalah sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut, bukan pada identitas atau jenis zat terlarut itu sendiri. Dalam konteks kualitas air sungai, sifat koligatif sangat penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana konsentrasi zat terlarut mempengaruhi kondisi fisik dan kimia air. Berikut adalah faktor umum sifat koligatif. Yang pertama adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena di mana titik didih suatu larutan lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut murni. Hal ini terjadi karena penambahan zat terlarut menurunkan tekanan uap pelarut, sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai tekanan atmosfer. Dalam air sungai, peningkatan konsentrasi zat terlarut seperti garam dari limbah industri atau nutrien dapat menyebabkan kenaikan titik didih. Hal ini bisa mempengaruhi suhu ekosistem yang penting untuk metabolisme organisme akuatik. Yang kedua adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah fenomena di mana titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Penambahan zat terlarut menyebabkan penghalang bagi molekul pelarut untuk membentuk kristal padat, sehingga larutan tetap cair pada suhu yang lebih rendah. Penurunan titik beku dapat mempengaruhi habitat akuatik di daerah dingin. Sebagai contoh, jika air sungai tercemar dengan garam dari limbah, titik beku air dapat turun mempengaruhi organisme yang bergantung pada kondisi suhu tertentu untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Dalam konteks air sungai, kelarutan zat terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida sangat penting untuk kehidupan akuatik. Misalnya, meningkatkan suhu air dapat mengurangi kelarutan oksigen yang dapat menyebabkan stres pada ikan dan organisme lainnya. Yang terakhir adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi-permeable. Hal ini tergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Dalam air sungai yang tercemar, konsentrasi zat larut yang tinggi dapat mempengaruhi osmosis pada organisme akuatik. Misalnya, ikan dan organisme lainnya harus mengatur keseimbangan osmotik untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah metode studi ini dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis yang berfokus pada konsep-konsep dalam termodinamika larutan. Sumber yang dipilih mencakup jurnal ilmiah dan artikel penelitian terbaru yang membahas aktivitas pelarut dan terlarut, serta sifat-sifat larutan seperti sifat koligatif, hukum Raoult, dan hukum Henry. Kriteria inklusi meliputi relevansi topik terhadap dinamika larutan, metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan dampak hasil penelitian terhadap pemahaman konsep-konsep termodinamik dalam konteks larutan. Proses pemilihan literatur dilakukan dengan menggunakan basis data akademik terkemuka dan mempertimbangkan artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir untuk memastikan informasi yang mutakhir dan relevan. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini saya ngambil studi kasus dari pencemaran Sungai Citarum. Sungai Citarum adalah salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat, Indonesia, dan merupakan sumber air penting bagi jutaan penduduk. Namun, sungai ini telah mengalami pencemaran yang parah akibat limbah industri, domestik, dan aktivitas pertanian. Selanjutnya adalah masalah pencemaran. Yang pertama,
Sumber pencemaran. Seperti yang sudah saya senggol sebelumnya, sumber pencemaran tersebut berasal dari limbah industri, domestik, dan pertanian. Banyak pabrik di sepanjang sungai membuang limbah berbahaya, termasuk logam berat seperti timbal dan merkuri yang dapat terakumulasi dalam organisme akuatik. Yang kedua adalah limbah domestik, pembuangan sampah dan limbah cair dari rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran di air sungai tersebut. Yang ketiga adalah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan di lahan pertanian sekitar sungai menyebabkan runoff yang membawa zat kimia ke dalam sungai. Yang kedua adalah konsentrasi zat terlarut. Pengukuran menunjukkan konsentrasi nitrat dan fosfat yang tinggi menyebabkan eutrofikasi dan penurunan kadar oksigen terlarut di air. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Yang pertama, kesehatan ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati akibat kematian ikan dan organisme lainnya. Banyak spesies ikan lokal terancam punah karena pencemaran. Yang kedua adalah dampak pada masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan air bersih mengalami masalah kesehatan, termasuk penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan akibat mengonsumsi air tercemar. Selanjutnya adalah upaya pemulihan. Yang pertama adalah monitoring kualitas air. Program pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dan mengidentifikasi sumber pencemaran. Yang kedua adalah pengelolaan limbah. Penerapan sistem pengolahan limbah yang lebih baik di industri dan rumah tangga untuk mengurangi pembuangan limbah ke sungai. Yang ketiga adalah restorasi ekosistem. Proyek restorasi dilakukan dengan mengembalikan habitat alami dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang kesimpulan. Kualitas air sungai merupakan indikator utama kesehatan ekosistem perairan dan berdampak langsung pada kehidupan manusia dan organisme akuatik. Selanjutnya, konsentrasi zat terlarut dalam air sungai merupakan nutrien dan polutan mempengaruhi sifat fisik dan kimia air seperti pH, kelarutan, dan tekanan osmotik. Lalu, sifat koligatif termasuk kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan konsentrasi zat terlarut dapat mempengaruhi lingkungan akuatik. Larutan ideal mengikuti hukum Raoult dengan akurasi tinggi, sementara larutan non-ideal menunjukkan deviasi akibat interaksi antara molekul, terutama pada konsentrasi tinggi. Pencemaran air sungai dari limbah industri dan pertanian dapat meningkatkan konsentrasi zat terlarut berbahaya yang berpotensi merusak ke ekosistem dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pemahaman kualitas air dan pengelolaan limbah yang efektif diperlukan untuk menjaga kualitas air sungai dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Kesadaran tentang pentingnya kualitas air dan tindakan kolektif dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Baik, di slide ini ada grafik konsentrasi pada 7 titik monitoring kualitas air sungai Citarum. Bisa dilihat di sini konsentrasinya dari 1 sampai 8 dan ada 7 titik yaitu Wangi Sagara, Majalaya, Sapan, Cijeruk, Dayeuhkolot, Buruju, dan Nanjong. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya ambil untuk pembahasan dalam materi saya. Slide selanjutnya adalah terima kasih, yang berarti ini slide terakhir saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi